Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami, tim Ensiklo. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi tentang cara membuat wadah untuk fermentasi, baik itu untuk proses fermentasi pupuk organik cair, untuk fungisida, atau juga untuk bahan-bahan lainnya. Penyiapan wadah menjadi penting karena pada beberapa proses fermentasi dilakukan secara anaerob atau dikenal juga dengan bakteri anaerob ya. Jadi proses fermentasinya ini dia tidak membutuhkan oksigen. Karena itu wadah yang kita siapkan harus didesain sedemikian rupa agar bisa memenuhi untuk standar proses fermentasinya. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman karena ketika kita mengupload video tentang pembuatan pupuk organik cair, kemudian pembuatan fungisida, banyak teman-teman yang bertanya, bagaimana sih cara membuat wadahnya, atau bahkan juga ada yang tanya itu belinya di mana wadahnya. Jadi kami tidak membelinya, kami membuatnya sendiri dengan desain yang coba kami terapkan menyesuaikan dengan standar untuk proses fermentasi anaerob. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada bahan, ini adalah jerigen. Teman-teman bisa mencarinya sendiri. Jerigen ini sebaiknya ketika teman-teman mendapatkan, entah beli di toko barang bekas atau beli di toko bangunan atau apa, yang terpenting adalah dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk disterilkan. Selain jerigen, saya di sini juga punya, di sini ada selang ya. Ini selang, kemudian ada juga di sini yang disebut dengan nipple. Nah, nipple ini nanti akan menjadi penghubung antara desain tutup dengan selang yang akan kita buat. Selain nipple dan selang, di sini juga saya punya lem. Ini ada lem G atau teman-teman bisa pakai yang lain. Kemudian ada lem pipa dan juga ada botol air mineral bekas. Masing-masing dari peralatan yang saya siapkan ini ada fungsinya dan saya akan menjelaskan coba dari satu persatu. Yang pertama, kita akan menyiapkan untuk jerigennya terlebih dahulu. Untuk jerigen, teman-teman perlu memperhatikan pada bagian tutupnya ya. Tutup jerigen, ada yang dia hanya memiliki satu tutup, seperti ini. Ada juga yang di bagian dalamnya memiliki katup. Nah, di masing-masing bagian tutup ini, kita perlu membuat lubang. Jadi ini saya sudah melubangi untuk di bagian tengahnya, baik di katup maupun di bagian tutup luarnya. Ketika lubangnya sudah siap, teman-teman perlu menyiapkan nipelnya. Dan pada saat pemilihan nipel, pilihlah untuk yang nipel dia dua arah ya. Kemudian di bagian tengahnya ini biasanya ada pembatas. Nah, pembatas inilah yang kita gunakan nanti untuk sebagai penahan. Jadi kita akan memasangnya, ini di bagian dalam untuk bagian pembatasnya, seperti ini. Tujuannya dari bagian pembatas ini kita letakkan di dalam adalah sebagai penahan. Karena ketika proses fermentasi berlangsung, memungkinkan akan ada potensi tekanan gas. Dan kita tidak bisa memprediksi kira-kira tekanan gasnya ini akan sekuat apa. Karena itu kita perlu menyiapkan bagian tutupnya menjadi sekuat mungkin. Sehingga ketika ada tekanan gas dari dalam wadah jerigen ini, maka tutup ini mampu menahannya. Ketika pemasangan nipel ini, teman-teman perlu memperhatikan pada bagian tutup dalamnya, ini usahakan dia dibuat lubangnya itu rata ya. Jadi untuk menghindari adanya celah lubang yang memungkinkan tekanan udara maupun udara dari luar itu bocor. Nah, ini kita pasang, selanjutnya tinggal kita lem. Ketika teman-teman memasang nipel pada bagian tutupnya, pastikan bahwa pemasangan ini dilakukan dengan benar-benar rapat ya. Jadi jangan sampai ada lubang selain yang dia lubang berasal dari nipel itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah untuk penyiapan tutupnya selesai, kita perlu menyiapkan untuk selangnya. Selang ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita cukup untuk ukuran yang pendek saja, dan di bagian ujung satu ini kita pasang nipel juga. Ini saya sudah memasangnya. Dan ini kita siapkan selang yang cukup panjang, ini sekitar 50 cm. Tujuan kita membuat selang pendek ini untuk di bagian tutupnya adalah ketika proses membuka atau menutup jerigen ini, kita tinggal
melepas selang yang panjang ini, sehingga ketika kita memutar tidak terjadi selang ini terlilit. Karena ketika terlilit ini bisa mengakibatkan juga bocor. Dan selang panjang ini selanjutnya di bagian ujung yang satu ini kita akan masukkan ke dalam botol air mineral yang sudah kita siapkan. Botol air mineral ini sudah kita isi air, dan di bagian tutupnya juga kita perlu siapkan untuk membuat lubang agar selang ini bisa nanti masuk sampai ke dalam air. Jadi di bagian tutup botolnya ini kita buat lubang 3. Yang di tengah ini adalah lubang untuk masuk selang. Jadi selangnya ini nanti akan dimasukkan sampai ke dalam air ya. Kemudian di bagian kanan kiri lubang utamanya ini kita juga buat lubang. Tujuannya adalah agar udara atau tekanan yang ada di dalam botol ini bisa keluar. Penting bagi teman-teman untuk memastikan bahwa bagian ujung selang ini masuk ke dalam air. Karena kunci dari proses fermentasi secara anaerob ini adalah pada air ini. Jadi air ini dia akan mencegah udara dari luar masuk melalui selang yang kemudian masuk ke dalam wadah fermentasinya, tapi tidak berlaku sebaliknya. Atau tekanan udara dari dalam jerigen ini bisa keluar melalui selang, tapi udara di luar tidak akan masuk ke dalam jerigen. Selain penyiapan wadah yang harus sesuai dengan standar, teman-teman juga perlu memperhatikan pada saat penyiapan bahan-bahan yang akan difermentasi. Teman-teman perlu memperhatikan bahwa dari wadah ini, semua bahan harus sudah dikalkulasikan, kemudian menyisakan ruang maksimal 10%. Karena apa? Ketika bahan-bahan ini terlalu penuh, ketika pada saat proses fermentasi terjadi tekanan, maka memungkinkan juga bahan-bahan ini dia akan ikut tertekan keluar melalui lubang selang ini dan bisa menyebabkan tersumbat. Jadi selain proses penyiapan wadah yang teman-teman perlu perhatikan, bahan-bahan yang akan difermentasi juga harus disesuaikan takaran komposisinya. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi yang bisa kami sampaikan tentang penyiapan wadah untuk fermentasi anaerob. Teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah dengan menyesuaikan juga desain sesuai dengan yang sudah kami sampaikan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat, dan jika teman-teman mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ke depan ketika kami mengupload video-video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi. Terima kasih, salam.